Laut Mediterania kembali memanas. Armada internasional yang membawa misi kemanusiaan menuju Gaza justru menjadi sasaran serangan drone di perairan internasional. Insiden ini bukan hanya menyangkut soal bantuan, tapi juga menyentuh isu besar, kemanusiaan dengan keamanan. Sebuah armada bantuan internasional yang berlayar menuju Gaza dilaporkan mendapat serangan drone di perairan internasional, tepatnya di lepas pantai Yunani. Insiden ini terjadi pada malam hari dan mendorong Italia untuk segera mengirimkan kapal perang guna memberikan bantuan darurat. Armada yang dikenal sebagai Global Summit Fleet ini terdiri dari sekitar 50 kapal sipil. Misinya adalah menembus blokade laut Israel dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Di dalam armada tersebut terdapat banyak aktivis, pengacara, hingga tokoh internasional, termasuk aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg. Menurut keterangan juru bicara March to Gaza cabang Yunani, armada ini diserang oleh 12 drone sekitar 30 mil laut dari Pulau Gavdos. Ledakan terdengar di sejumlah kapal, bahkan beberapa penumpang sempat melaporkan adanya gangguan komunikasi. Untungnya seluruh penumpang dinyatakan selamat, meski beberapa kapal mengalami kerusakan. Kementerian Pertahanan Italia menyebut armada ini menjadi target pihak yang belum teridentifikasi. Menanggapi situasi darurat tersebut, Italia mengirimkan fregat Fasan yang sebelumnya berlayar di wilayah Kreta. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan sekaligus persiapan operasi penyelamatan, terutama terhadap kapal yang membawa warga Italia. Di sisi lain, Israel menuduh armada bantuan itu memiliki kaitan dengan kelompok Hamas. Sehari sebelum insiden, Kementerian Luar Negeri Israel telah memperingatkan akan mengambil langkah tegas jika armada tersebut tidak bersedia menyalurkan bantuan melalui pelabuhan yang dikuasai otoritas Israel. Hingga kini, militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan drone tersebut. Uni Eropa melalui Komisi Eropa mengecam keras penggunaan kekerasan terhadap kapal bantuan, dengan menegaskan bahwa misi kemanusiaan seharusnya dilindungi, bukan dijadikan sasaran. Konflik berkepanjangan ini berakar dari serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menyebabkan ratusan lainnya disandra. Sebagai balasan, Israel melancarkan perang besar-besaran di Gaza. Data otoritas kesehatan setempat mencatat, lebih dari 65.000 warga Palestina telah tewas sejak saat itu, disertai kehancuran masif serta gelombang pengungsian berulang kali. Sejumlah aktivis yang berada di dalam armada juga memberikan kesaksian, salah satunya Benedetta Scuderi, anggota Parlemen Eropa asal Italia. Ia mengaku kapal yang ditumpanginya sempat terkena granat setrum dari drone, hingga layar utama kapal rusak total. Kami berada di perairan internasional, namun diserang selama 3 jam tanpa ada pihak yang turun tangan, ujarnya. Pemerintah Spanyol kemudian menyusul langkah Italia dengan mengumumkan pengiriman kapal perang dari Cartagena. Perdana Menteri Pedro Sanchez menegaskan, ada warga dari 45 negara yang bergabung dalam misi kemanusiaan ini. Mereka membawa makanan untuk Gaza dan menunjukkan solidaritas atas penderitaan rakyat Palestina. Greta Thunberg sendiri menekankan bahwa misi ini bukan tentang para aktivis, melainkan tentang rakyat Gaza. Menurutnya, risiko yang dihadapi para relawan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami masyarakat Palestina setiap hari. Meski berulang kali mendapat serangan, armada internasional ini menyatakan akan tetap melanjutkan pelayaran menuju Gaza sebagai simbol perlawanan terhadap blokade laut yang diberlakukan Israel. Di satu sisi, armada bantuan internasional ini dipandang sebagai bentuk keberanian moral. Mereka membawa pesan solidaritas global, menantang blokade, dan berusaha menyelamatkan ribuan nyawa di Gaza yang terus terjebak dalam perang. Namun di sisi lain, Israel dan para pendukungnya melihat misi ini sebagai aksi provokatif. Mereka menilai armada tersebut bukan semata-mata kemanusiaan, melainkan berpotensi dijadikan alat politik yang bisa memperkuat Hamas. Bagaimana menurut kalian terkait berita kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar.